Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya cukup dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Sudah pernah dengar belum pemanasan global itu apa? Sudah pernah ya. Nah, untuk menambah wawasan kita mengenai pemanasan global, mari kita simak video berikut ini ya. Global, pemanasan global atau yang disebut dengan istilah global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Hal ini terjadi karena adanya proses peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Singkatnya, pemanasan global merupakan suatu proses di mana terjadinya kenaikan suhu di bumi. Nah, jadi pemanasan global itu kita kenal dengan istilah global warming, di mana pemanasan global ini terjadi di permukaan bumi kita, yaitu terjadinya kenaikan suhu. Mengapa sih terjadinya pemanasan global? Pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama polusi udara, yang kedua penebangan hutan, yang ketiga peningkatan sampah plastik, yang keempat peningkatan efek rumah kaca. Nah, jadi pemanasan global ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini Ibu telah menyebutkan ada 4 faktor. Yang pertama ada polusi udara, yang kedua penebangan hutan, yang ketiga peningkatan sampah plastik, lalu yang keempat itu ada efek rumah kaca. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, kita simak lagi ya videonya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, polusi udara. Fenomena polusi udara diakibatkan oleh adanya pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor atau dari asap pabrik industri yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, yang pertama tadi kan ada polusi udara. Bisa kita lihat dari gambar, di sini ada polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. Lalu di sini ada polusi udara yang disebabkan oleh asap pabrik industri. Nah, kedua polusi udara ini dapat meningkatkan pemanasan global yang ada di bumi kita. Kita lanjut lagi ya. Penebangan hutan. Di mana semakin banyak terjadinya penebangan hutan, maka semakin berkurangnya jumlah pemasukan oksigen dan jumlah karbon dioksida pun semakin meningkat. Nah, bisa kita lihat dari gambar. Di sini kan ada orang yang melakukan penebangan hutan. Nah, penebangan hutan yang dilakukan secara liar ini apabila terus-menerus dilakukan, maka jumlah pemasukan oksigen yang ada di bumi kita akan berkurang dan jumlah karbon dioksida juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan sampah plastik. Apabila sampah plastik terkena sinar matahari yang rusak, maka sampah tersebut akan mengeluarkan gas metana dan juga gas etana, di mana gas ini akan berisiko terhadap terjadinya pemanasan global. nah, di sini kan Ibu telah menampilkan gambar, di mana gambar ini menunjukkan adanya penumpukan sampah plastik. Nah, apabila sampah plastik ini terus-menerus menumpuk, nah, kemudian kan sampah plastik yang menumpuk ini akan terkena oleh sinar matahari. Ketika kena sinar matahari, sampah plastik itu akan rusak. Nah, di mana dari fenomena ini sampah plastik itu akan mengeluarkan gas, yaitu gas metana dan juga gas etana, di mana gas tersebut akan berisiko terhadap pemanasan global. Kita lihat lagi ya. Terakhir, peningkatan efek rumah kaca. Efek rumah kaca menyebabkan panas yang ada di bumi terperangkap di dalam atmosfer dan tidak bisa dipantulkan ke luar angkasa. Nah, sekarang kan sudah banyak kita jumpai bahwa ada banyak rumah-rumah kaca. Nah, rumah-rumah kaca ini juga dapat berisiko terhadap pemanasan global. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena rumah kaca itu kan dari sinar matahari itu kan memantulkan sinarnya, panasnya. Nah, panas dari matahari itu akan terperangkap dalam rumah kaca itu. Nah, sehingga kan akan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu kan. Nah, kenaikan suhu itu tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, sehingga akan menyebabkan terjadinya pemanasan
global. terjadinya pemanasan global. Selanjutnya Apa sih ya. dampak adanya pemanasan global? Dampak pemanasan global yang pertama, mencairnya es di kutub. Yang kedua, terjadinya kelaparan dan kemiskinan di bumi. Yang ketiga, peningkatan volume air laut. Yang keempat, terjadinya krisis air bersih. Yang kelima, rusaknya ekosistem laut. Dan yang keenam, punahnya hewan di bumi. Nah, pemanasan global itu tentu memiliki dampak. Nah, dampak pemanasan global itu di sini Ibu telah menuliskan ada 6. Yang pertama itu ada mencairnya es di kutub. Yang kedua itu ada terjadinya kelaparan dan kemiskinan di bumi. Yang ketiga ada peningkatan volume air, terutama volume air di laut ya. Yang keempat itu adanya krisis air bersih. Yang kelima rusaknya ekosistem di laut. Lalu yang terakhir itu ada punahnya hewan di laut. Nah, apa saja sih hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Untuk itu kita simak lagi videonya ya. Bagaimana sih cara mengurangi terjadinya pemanasan global? Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pemanasan global, yang pertama, mengurangi pencemaran udara dengan menggunakan transportasi umum dan juga sepeda. Yang kedua, tidak membakar sampah. Yang ketiga, menghemat pemakaian air dan listrik. Yang keempat, melakukan penanaman pohon atau yang disebut dengan reboisasi. Dan yang kelima, menerapkan 3R. Di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama itu mengurangi pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat dikurangi dengan menggunakan transportasi umum dan juga menggunakan sepeda. Lalu kita tidak melakukan pembakaran sampah. Kemudian kita juga bisa menghemat pemakaian air dan listrik yang ada di rumah. Lalu apabila kita melakukan penebangan hutan, maka seharusnya kita melakukan reboisasi. Dan selanjutnya kita menerapkan 3R. Nah, kita tadi kan telah menyimak video tentang pemanasan global. Di dalam video tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Masih ingat tidak apa saja faktor penyebabnya? Ingat, Nah, coba sebutkan. Yang polusi pertama, udara, Heeh. penebangan pohon, Mm-mm. peningkatan sampah plastik, Heeh. polusi efek rumah kaca. Iya, betul sekali. Jadi kan ada 4 faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada peningkatan polusi udara, lalu ada penebangan hutan, kemudian ada peningkatan efek rumah kaca, dan peningkatan sampah plastik. Nah, selain faktor penyebab tadi, kita juga bisa melakukan cara atau hal-hal yang dapat mengurangi terjadinya pemanasan global. Masih ingat tidak apa saja? Coba sebutkan apa saja tadi. Yang pertama, Mengurangi pencemaran udara, iya. Yang kedua, tidak membakar sampah, mm-mm, mengurangi pemakaian air dan listrik, mm-mm, melakukan reboisasi, mm-mm, menerapkan. menerapkan 3R. Ya, betul sekali. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya dalam hati saja, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.